Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berita nasional diramaikan dengan sebuah kabar bahwa Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus Rombuk. Tapi ini masih tuntutan, belum vonis. Artinya, seandainya ada pihak yang menyuap jaksa penuntut umum atau JPU, kemudian akhirnya putusan berubah, apakah ini mungkin dan diperbolehkan? Dan apakah suap ini bisa masuk dalam kategori suap hasanah atau ada juga suap dolalah? Akan kita simak di episode kali ini. Bersama kami, saya Atung, dan di sebelah saya ada Mas Rizal, narafiki kita. Selamat datang Narabala Kiswa. Kepada Mas Rizal kami persilakan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narabala Kiswah, kita sampai di pertemuan yang kesekian, melanjutkan kaidah yang kemarin, ini di part 2-nya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan baca suratul Fatihah, ya. Semoga yang kita kaji manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Ya. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Narabala Kiswah tadi sudah dibuka oleh Mas Atung. Beliau mengutip kasus yang masih hangat, ya. Ini artinya kita tappingnya nggak terlalu lama, ya. Isunya masih update, ya. Apakah terjawab di pertemuan saat ini atau kita jawab di pertemuan berikutnya, tergantung nanti sampai atau tidak, ya. Kita di kaidah yang ke-27, haram diambil maka haram juga diserahkan. Ma haruma akhduhu haruma iqta'uhu. Nah, kita sampai di kaidah pengecualian ini, di contoh pengecualian. Kita baca syairnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wastatninah warishwatin li hakimin tawassulan li haqqihi min dzalimi. Dikecualikan seperti suap kepada hakim bila itu jalan meraih kebenaran dari si zalim. Nah, ini teks di bait puisinya. Nah, ini dari Asbah wan Nadzair. Wa yustatsna suwarun minha ar-rishwah lil hakimi liyasila ila haqqihi. Suap kepada hakim agar dia mendapatkan haknya. Boleh itu? Boleh. Boleh, dan ini pengecualian. Karena gini, berdasarkan kaidah maharuma ahluhu maka haruma iqta'uhu. Kita mengambil keputusan yang salah dari sebuah hakim, keputusan, terus kita suap, berarti memberikan suap atas sesuatu yang haram, hukumnya tidak boleh. Nah, ini ada pengecualian. Jadi bagaimana, Mas? Apa ya? Menyogok, ya, atau menyuap hakim dengan maksud tercapai berarti diperbolehkan? Nah, berarti begini. Definisi suap adalah menurut bahasa, menurut terminologi fikih, suap adalah, ini saya cantumkan di kitab, ya. Kalau di kitab aslinya nggak ada, ini saya kutipkan dari Mausu'ah Fiqh Kuwait. Suap adalah mayu'to li ibto li hakin. Kita memberikan sesuatu untuk membatalkan sesuatu yang benar, auli ihqaqi batilin, atau untuk membenarkan sesuatu yang salah, atau untuk menyalahkan sesuatu yang benar. Artinya disebut suap itu jika kita menyerahkan sejumlah uang kepada hakim dan sejenisnya untuk mengubah keputusan yang asalnya salah menjadi benar, atau sebaliknya yang asalnya benar menjadi salah. Lah, kalau kita menyerahkan uang kepada hakim, ya, dalam rangka mendapatkan hak saya, artinya apa? Harusnya saya benar
tapi divonis salah, maka saya menyerahkan. Nah, meskipun menurut hukum acara ini juga tidak dibenarkan ya, tapi secara fikih itu boleh. Nah, ini contoh sederhana barangkali begini. Saya misalkan misalkan Mas Atung kuliah gitu ya. Ya. Kuliah sudah lulus ya. Semua persyaratan sudah ini contoh saja ya. Terpenuhi. Sudah terpenuhi, ijazahnya masih ditahan. Nah, diminta susah. Oke. Akhirnya Mas Atung ngasih sejumlah uang kepada TU dan sejenisnya Admin. kepada admin agar ijazahnya segera diserahkan. Nah, ini tidak termasuk riswah. Kenapa? Karena tidak terjadi ibtalul haq atau ihqaqul batil. Kecuali ya Mas Atung belum sidang terus menyerahkan sejumlah uang, tiba-tiba nilai keluar dan ijazah jadi. Nah, ini namanya menyerahkan sesuatu ya, yukto li ibtali hak. Karena ijazah itu belum menjadi haknya Mas Atung, tapi Mas Atung menyerahkan sejumlah uang. Jadi makanya di nazm tadi tawassulan li haqqihi, agar dia sampai kepada hak yang seharusnya dia dapatkan. Ada orang daftar karyawan PNS misalkan, kelulusan mengumumkan bahwa dia nggak lulus, terus dia menyerahkan sesuatu agar hasil kelulusannya berubah. Nah, ini riswah dolalah kalau nama satu. Nah, kalau ternyata sebenarnya lulus tapi dipersulit untuk mengakses hasil lulusnya itu, nah terus saya memperoleh menyerahkan sejumlah uang agar saya mendapatkan hak saya. Nah, ini suap hasanah tadi itu. Nah, dan ini kalau dalam kasus dulu sempat ramai ya, kayaknya ini juga pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya, bahwa ini bisa menjadi jualannya para hakim. Oke. Bisa dijual. Menarik. Kalau kasus yang pernah diangkat itu seperti ini ya, Mas Atung misalkan nyalon menjadi Bupati Bekasi. Bekasi bupati apa gubernur? Gubernur. Apa presiden? Misalkan nyalon jadi Bupati Bekasi lawan temennya. Nah, ini terjadi sengketa pilkada, kemudian dibawa naik ke sampai ke MK ya, untuk diputus siapa yang menang. Nah, ini bisa jadi barang jualan. Misalkan kan sebelum diumumkan, hakim ini dulu kan rapat ya, sidang hakim internal dulu sebelum nanti dibacakan hasilnya di sidang putusan. Nah, saya sebagai kan hakim itu tidak tunggal, majelis. Jadi ada beberapa hakim. Jadi kalau MK berapa ya? 9 apa berapa ya MK itu. Nah, saya tahu dong keputusan yang akan dibacakan nanti. Hasilnya kan saya tahu ya. Nah, hasil ini saya bisa jual ke Mas Atung seolah-olah belum ada keputusan. Padahal saya tahu Mas Atung menang. Ya. Saya telepon Mas Atung, mau menang nggak? Kalau mau menang, bayar. Padahal hasilnya sudah hasilnya udah ada, bisa dijual. Nah, kalau seperti ini Mas Atung kemudian menyerahkan uang riswah, karena dia kan nggak tahu. Nah, bagi pihak hakim riswah juga. Jadi ini masuk dalam kategori ar-rashi wal murtashi. Mas Atung penyuap, hakimnya saya, hakim anggota, sebagai pihak yang disuap. Meskipun secara de facto dan de jure tinggal diumumkan kan, Mas Atung menang. Kecuali kalau kasusnya begini, Mas Atung saya kasih tahu, wah Mas Atung menang ini, saya kasih bocoran. Terus saya ancam, kalau Mas Atung masih tetap pengen menang dalam sengketa ini, bayar saya. Nah, kalau seperti itu, de facto dan de jure Mas Atung menang, tapi agar kemenangan Mas Atung itu tetap menjadi keputusan resmi, Mas Atung harus bayar. Maka Mas Atung kalau menyerahkan uang statusnya tidak suap dolalah. Statusnya suap, dan bukan suap sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan pemerasan. Saya termasuk pihak yang memeras. Jadi statusnya itu bukan suap tapi pemerasan. Nah, ini agak tipis bedanya.
Jadi kalau ditanya tadi apakah ada suap hasanah gitu ya. Secara tekniknya mungkin tidak ada ya. Tapi mungkin untuk bahasa mudah mungkin dalam tanda petik ada. Tapi secara konsep fikih sebenarnya suap hasanah itu bukan suap. Karena dia dalam konteks ini statusnya didolimi. Sesuatu yang seharusnya menjadi hak dia dihalang-halangi untuk memperoleh haknya itu. Sehingga dia harus menyerahkan sesuatu. Nah, penyerahan sesuatu ini tidak dalam rangka li hakin. Tidak, tapi memang menjadi tawassulan li hakihi agar dia mendapatkan haknya. Nah, untuk kasusnya Mas Menteri ya gimana berarti? Kita lihat berita selanjutnya. Berita selanjutnya. Tapi menarik ya Mas ya, bahwa misalnya jaksa penuntut umum atau si hakim itu dia secara umum kita mengetahui vonisnya itu salah. Maka si terdakwa itu dia masih punya kesempatan untuk menjernihkan si hakim itu tadi ya. Nah, secara hukum acara ya, kalau di fikih murafaah itu ya, proses membuktikan atau proses beracara ya, membuktikan kebenaran. Nah, itu memang harus memang ada ketentuan dan harus diikuti. Artinya begini, tadi kan diperbolehkan menyerahkan uang tuh. Ya. Nah, itu seandainya toh kita lakukan dan seandainya kita tertangkap, ya kita salah. Tapi nanti di akhirat kita aman. Oh. Kenapa? Itu hak saya kok. Itu hak saya. Nah, kalau mungkin Mas Menteri ini contoh saja ya. Saya tidak membahas detail sesuai dengan proses persidangan. Ini contoh, benar-benar contoh ya. Memang banyak dipersoalkan itu ya, soal menerima aliran dana atau tidak. Kan, tapi memang kan kalau di undang-undang kan memang korupsi itu tidak hanya menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain itu termasuk. Nah, kita nggak mau masuk di situ. Seandainya benar, ada yang salah dengan keputusan, terus dia karena duitnya banyak misalkan, ya udahlah dibayar aja hakimnya. Itu nggak benar itu. Ya, secara fikih diperbolehkan, tapi secara hukum acara nggak boleh. Karena bagaimana nanti ada kaidah berikutnya. Bahwa kebenaran pun harus dibuktikan di dalam proses peradilan. Dalam konteks tertentu, sesuatu yang salah itu dalam tanda petik bisa dalam tanda petik bisa jangan disalahkan dulu. Nanti kita bahas itu ya. Ada kaidah anaknya ini. Pengecualian juga. Ini masih di kaidah ke-27 ya nanti. Masih 27. Oke. Berarti sebenarnya hakim pun masih punya kesempatan dia mengoreksi hasil tuntutannya ya. Sebelum dia benar-benar memvonis, dia perlu kan ada proses ini ya sebenarnya di pengadilan itu kita ada pledoi. Kita menyampaikan keberatan terhadap apa yang disampaikan hakim gitu ya. Nah, setelah itu hakim akan mempertimbangkan. Bukan mengoreksi sebenarnya. Ya memang itu bagian dari proses persidangan. Nah, koreksi terhadap proses persidangan itu bisa dilakukan ketika sudah final, maka bisa dilakukan istilahnya upaya hukum ya, banding. Jadi naik ke proses peradilan berikutnya karena ada proses atau ada yang nggak benar ini menurut salah satu pihak, sehingga naik banding ke pengadilan atasnya. Nah, nanti nggak puas lagi sampai di tingkat paling tinggi yaitu kasasi. Ini kalau di fikih klasik nggak ada. Oke. Putusan ya sudah final mengikat. Tapi kalau di Indonesia ada sampai 3 kali banding. Siap. Ini bab riswah dan pengertiannya sudah clear ya, tentang ada riswah yang hasanah dan dolalah, meskipun dalam kitab klasiknya tidak disebutkan. Cuma secara populer itu bisa digunakan. Ala Mas Rizal ya. Iya. Jadi gini, suap hasanah itu sebenarnya bukan suap, pemerasan itu. Pemerasan. Dan itu legal? Enggak. Kalau pemerasan melanggar hukum, tapi bagi pihak yang diperas
ya dia korban. Dia korban. Nah, nanti kita lanjutkan soal suap kan, karena nanti ada contoh lagi yang lebih mirip ya. Nah, sekarang contoh berikutnya. Kita baca baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakima surin wama qad badalah liman yakhafu hajwahu liyasilah, membebaskan tawanan dari belenggu nestapa dan apapun yang rela ia beri tanpa dosa tak mengapa, kepada lidah tajam yang ditakuti demi menjaga diri agar selamat dan tenang hati. Nah, ini kalau di Asbah wan Nadhair disebutkan pengecualiannya adalah fakul asir wa iqta usai'in liman yakhafu hajwahu. Demi membebaskan tahanan, kita menyerahkan sejumlah harta kepada pihak yang menawan. Harusnya kan nggak boleh suap ini, tapi ini pengecualian. Kita takut kepada seseorang agar orang itu nggak ganggu kita kasih orang itu, kita suap gitu ya, itu diperbolehkan. Nah, ini sejatinya bukan riswah. Ini sejatinya adalah kondisi kita kepepet. Kalaupun toh disebut suap, barangkali suap hasanah ini. Jadi ini mungkin bisa disebut juga sebagai tebusan ya. Seandainya ada orang yang ditangkap polisi gitu, ya kita kenal. Nah, kita bisa membayar polisi ini untuk membebaskan itu, Mas. Nah, ini hati-hati konteksnya. Konteks tebusan di sini adalah tawanan perang. Jadi di fikih itu kalau ada orang ditawan musuh ketika perang, pilihannya. Kalau Islam menawarkan 3 ya, Islam itu. Pertama tetap ditahan. Kemudian yang kedua ditawarkan untuk ditebus, atau yang terakhir dimaafkan. Dibebaskan tanpa syarat, dimaafkan. Nah, ini keputusan mana yang harus dipilih itu berdasarkan diserahkan kepada panglima perang lah. Nah, kalau dalam konteks polisi tadi itu sebenarnya suap itu ya, bukan tebusan yang dimaksud di sini. Jadi konteksnya saya kutipkan dari Fathul Muin ya, saya sertakan sebagai pelengkap di situ. Ada kasus walau asaru musliman, kalau mereka musuh ya menahan musliman, seorang muslim, maka yajibu an-nuhudu ilaihim fauron ala kulli qadirin li kholasihi. Saat itu juga bagi orang yang punya cukup uang wajib untuk membebaskan orang muslim itu. In rujia, jika ada potensi dia dibebaskan. Ini konteksnya perang. Palestina perang melawan Israel misalkan. Ada warga Palestina yang ditahan Israel, maka wajib bagi warga Palestina yang punya cukup uang ala kulli qadirin wajib li kholasihi, nebus biar dibebaskan. Nah, kalau kita bicara dalam konteks lebih luas, Palestina udah habis-habisan ya, maka wajib bagi orang Islam yang ada di wilayah terdekat. Wilayah terdekat nggak mampu. Nah, di sini konteks solidaritas itu ya. Jadi ada dasarnya secara fikih, membebaskan orang yang ditawan itu hukumnya wajib ala kulli qadirin. Nah, kalau yang di sekitar situ nggak mampu, ya di tempat lain. Tapi ini tadi ada catatan muslim ya? Iya, ini konteksnya perang. Muslim ya? Maksudnya yang ditahan itu? Ya, zaman dulu kan memang konteks negara itu didasarkan atas Darul Islam dan tidak. Nah, dalam konteks negara bangsa sekarang bisa diterapkan sebenarnya. Indonesia perang sama Malaysia, ya misal ini ya, atau Indonesia perang lawan Singapura. Nah, ada tentara Indonesia yang ditawan oleh Singapura, wajib tuh bagi membela ya? Bangsa Indonesia, ya tentu atas nama negara, nebus. Itu darahnya dilindungi kok. Dia sampai diculik, dia sampai ditawan orang, ya demi mempertahankan negaranya, wajib untuk dibebaskan. Nah, ini dalam konteks. Nah, ini saya rasa juga dulu Mbah Hashim itu ya, ketika resolusi jihad itu kan fatwanya ikut kepada kitab-kitab fikih ya. Siapa yang berada di jarak kurang dari masafatul qasr, kalau pertempuran 10 November itu di Surabaya, berarti yang area Sidoarjo, Mojokerto, Jombang berapa kilo?
Pokoknya radius kurang dari Masafatul Qasar 80-an kilo, fardu ain hukumnya Ikut perang. ikut musir menjajah. Nah, bagi wilayah yang di luar radius Masafatul minimal Masafatul Qasar, berarti minimal Masafatul Qasar 80 lebih, fardu kifayah. Tapi kalau warga Surabayanya kekurangan orang, fardu ain tuh. Oh. Nah, dalam konteks perang tadi juga begitu. Nah, ini konteksnya tidak dalam konteks ada orang nyolong, ditangkap Ditahan polisi, terus ditebus. Nebus bayar polisi itu kan nggak masuk kas negara, Ya. masuknya ke kantong Pribadi, individu. Ya, jadi itu konteksnya berbeda. Kecuali kalau ketika dia ditangkap polisi itu sebenarnya dia tidak salah atau salah tangkap. Misalnya ketika demo lah gitu ya. Kemudian ditangkap oleh aparat, Heeh. padahal itu dia bukan pelaku anarkis gitu. Nah, Maka si aktivis, kelompok aktivisnya perlu menebus atau diplomasi Mas ya. Nggak kena kalau diplomasi. kalau nebus dalam pengertian yang sering kita dengar itu kan tidak masuk ke kas negara, karena tidak lewat putusan pengadilan. Nebus ya ke yang individu kan. Nah, kalau tebusan itu resmi adalah hasil putusan negara final. Mungkin, nah ini kalau di hukum modern bahasanya tidak nebus ya. Biasanya dihukum berapa tahun penjara atau membayar denda sekian ratus juta subsidiar masa tahanan. Subsidiar ditambah hukuman penjara. Nah, kalau begitu dia akan ditambah hukuman penjaranya, hukuman fisiknya kalau dia nggak sanggup bayar sejumlah uang. Nah, itu bukan bahasa kita. Mungkin kalau bisa nebus sekian miliar misalnya, hukuman penjaranya berkurang. Nah, itu sebenarnya bukan tebusan, tapi memang hukuman yang dikonversi, yang seharusnya dia bayar kerugian negara dikonversi menjadi hukuman fisik. Jadi agak istilah nebus, tapi prakteknya bukan nebus sebenarnya itu ya, nyogok ini ya. Nyogok. Sudah bergeser ya, banyak yang perlu diposisikan itu ya. Ya bahasa, karena memang bahasa sosiologis dengan bahasa hukum kan berbeda ya. Kalau hukum harusnya lebih Ya bahasa hukum ya bahasa yang tertulis di undang-undang. Meskipun toh dalam prakteknya ada celahnya. Memang bukan celah sebenarnya sih. Ya memang perbedaan saja. Sama kayak utang gitu ya. Saya pinjam duit ya, itu kan bahasa sosiologis. Yang terjadi kalau pinjam duit sebenarnya ya utang. Kalau pinjam itu kan memanfaatkan barang, ibahatul intifa ma'abaqoi ainihi, fisik barangnya utuh terus dikembalikan dikembalikan lagi. Nah, itu minjem. Kalau utang kita manfaatkan barangnya terus kita kembalikan mithlnya atau kimahnya. Nah, kalau saya minjem duit 100 ya, saya minjem 100 Mas Atung. Maka yang terjadi sebenarnya utang. Bahasa sosialnya pinjem. Tapi bahasa fikihnya sebenarnya utang. Ya nggak masalah juga. Karena dan yang paling sering terjadi itu ketika sudah berkata pinjam, itu mengembalikannya nggak tahu kapan. Padahal harus temponya harus dijelaskan ya. Nggak harus juga nggak sih. Harus, ya? Nggak harus. Maksudnya begini. Tapi etikanya mungkin Mas ya. Etika pinjam ada. Itu perbedaan mazhab. Karena utang itu kan sifatnya ini ya, filantropis, bantu, bukan transaksi bisnis. Kecuali kalau utangnya utang bisnis ya, maka harus jelas. Tapi kalau utangnya utang bantuan, memang kalau belum punya cukup uang untuk bayar ya fanadhirotun ila maisaroh, itu ditunggu sampai dia mampu. Memberikan kabar bahagia ya. Kabar bahagia penundaan. Ya, tapi kalau profesional kan nggak bisa begitu ya. Ya etika buat yang utang menepati, menyanggupi saya akan bayar sebelum jatuh tempo. Tanggal sekian gitu ya. Nah, etikanya ya ditepati. Oke, next. ada bait selanjutnya. Bait berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khaitsuma khafal wasiyyu dzalima aqta minal mali liyadha
salima, dikala penerima amanat takut pada tangan zalim yang mencengkeram, ia relakan sebagian harta agar yang tersisa tetap aman tentram. Nah, ini pengecualian di asbah wa nadzair. Lau khafal wasiyu ayyas taula ghasibun alal mal falahu ayyu addiya syai'an liyukhalli sahu. Ini ada orang yang diamanai untuk mengelola sesuatu gitu ya. Misalkan saya amanai Mas Atung untuk mengelola megang laptop saya misalkan. Terus laptop saya ini akan digosap orang. Nah, Mas Atung menyerahkan, takut Mas Atung, daripada laptop saya ini bermasalah, ini amanat dari orang, saya kasih uang aja lah. Nah, itu boleh. Ini menyerahkan sesuatu kepada orang yang akan gasap. Penjahat itu kan nggak boleh dikasih jalan untuk melakukan kejahatannya. Nah, tapi ini kan kepepet. Ini masuk dalam kaidah akhafud dororoin. Daripada kehilangan laptop, mendingan saya serahkan sejumlah uang, yang penting laptopnya aman. Karena ini ada amanah yang harus dijaga. Nah, ini pengecualian. Tapi apakah kemudian saya harus, kalau dalam kasus tadi ya, apakah saya harus minta uang ke Mas Rizal untuk uang yang sudah ganti rugi? Iya, ganti rugi. Ya, etikanya saya ngasih ya demi menyelamatkan. Dirembes nggak apa-apa itu. Dirembes. Nah, ya. kalau kasus seperti itu tadi itu Mas, apakah juga masuk dalam kategori bekerja sama dengan perampok dalam tindak pidana? Mungkin lebih tepat konteksnya begini ya. Pertanyaan itu akan tepat kalau kasusnya begini. Mas Atung, saya pasrai uang 1 triliun. Terus ada orang mau ngerampok uang saya yang 1 triliun itu ya. Kalau ngayal sekalian yang gede. Nah, Mas Atung merelakan sejumlah uang yang dia jaga itu, daripada 1 triliun dirampok semuanya, saya kasih 100 juta deh. Uang dari situ. Uang dari situ. Artinya daripada kehilangan 1 triliun, mending saya kehilangan 100 juta. Nah, berarti kan Mas Atung mendukung terjadinya perampokan. Ya. Nah, apakah itu termasuk bekerja sama di dalam tindak pidana kejahatan? Tidak sebenarnya. Kenapa? Akhafud dororoin. Daripada 1 triliun hilang semua, lebih baik merelakan 100 juta. Kecuali ya udahlah 100 juta, tapi Mas Atung minta bagian. Itu baru termasuk wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tapi kalau dalam konteks tadi ya akhaful dororoin, nggak apa-apa. Tidak termasuk membantu kejahatan. Oke. Masih 2 menit lagi, ada bait tinggal selanjutnya Mas? Tinggal 2 menit ya. Ya. Kalau 2 menit kita baca next aja kalau begitu yang ini. Nah, kalau kasus tadi ya, Mas Atung menyerahkan sejumlah uang tadi itu, sebenarnya kan sebenarnya dengan catatan, karena gini, daf'us so'il, daf'us so'il itu menolak orang yang akan melanggar hak kita, itu hukumnya sebisa mungkin harus kita lakukan. Nah, artinya Mas Atung sebagai pihak yang menerima amanat untuk menjaga uang 1 triliun, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah mengamankan dulu, Ya. jangan nyerah dulu. Nah, ini konteksnya sudah nggak mungkin lagi menyerah. Justru kalau mempertahankan 1 triliun ini malah lebih berbahaya dan bisa dicegah dengan mengorbankan sedikit dari uang itu. Maka lebih baik menempuh jalan itu. Jadi ini jalan solusi sebenarnya ya. Dan harus membela diri ya Mas ya? Iya, membela diri. Jangan sampai juga demi mengamankan 1 triliun nyawa melayang. Karena hifdzun nafas dan hifdzul mal lebih berat bobotnya hifdzun nafas. Enggak apa-apa merelakan 100 itu. Ya nanti dimasukin aja di laporan keuangannya sebagai dana darurat demi menyelamatkan dari perampok misalkan. Siap. Oke, habis ya waktunya. Ada closingnya Mas?
closingnya adalah selalu ada pengecualian jika di situ ada maslahat. Dan maslahat harus yang qot'iyah, bukan yang laduyah, yang harus pasti dan bukan hanya dugaan. Dan yang penting bukan hanya sekadar bersilat lidah. Karena suap hasanah yang kita bahas ini rentan digunakan untuk bersilat lidah. Bahaya. Ya, terima kasih Mas Rizal. Kita jadi ingat beberapa bulan yang lalu kita pernah mengkaji tentang inti dari semua permasalahan agama adalah jalbul masolih, menarik kemaslahatan. Jadi ketika ada suatu masalah, maka kita harus cari maslahatnya, apapun caranya. Riswah pun boleh dengan jalurnya. Riswah artinya adalah nyuap pun boleh ketika memang ada jalannya. Dan bukan suap hakikatnya itu. Penting ini. Ya, terima kasih narabala sekalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan membahas kaidah-kaidah fikih keseharian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan comment. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.